Sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya kembali dilanda banjir usai diguyur hujan deras selama beberapa jam. Di Jalan Bangka, Mampang, Jakarta Selatan, puluhan rumah warga terendam banjir setinggi 50 hingga 60 cm. Selain hujan deras, drainase yang buruk membuat banjir tak terhindarkan. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Di Kebon Pala, Jakarta Timur, ketinggian banjir pada Selasa dini hari mencapai 60 cm. Meski demikian, warga lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Pasalnya, mereka baru saja kembali ke rumah usai mengungsi akibat banjir di hari sebelumnya dan membersihkan rumah. Untuk mengantisipasi banjir lebih tinggi, warga memindahkan kendaraan mereka. Banjir juga melanda ruas jalan Kampung Gusti, Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin malam. Sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir. Warga bilang, banjir sudah terjadi 2 malam berturut-turut. Berapa hari bang banjir di sini bang? Udah jalan 2 hari 2 malam. Sering dong berarti bang banjir di sini bang? Sering, kalau tiap hujan gede pasti ada air genangan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung bilang, penyebab banjir di Jakarta bukan hanya karena hujan deras, tapi juga karena air kiriman dari wilayah hulu. Pemprov DKI Jakarta juga terus memantau ketinggian air serta penanganan banjir secara berkala. Memang baru pertama kali dalam kepemimpinan saya selama 4 bulan ini, inilah banjir yang terjadi bersamaan. Yang pertama adalah banjir kiriman, yang kedua adalah banjir karena curah hujan yang ada di tempat di Jakarta, yang ketiga pas bersamaan rob atau permukaan air lautnya naik. Ini kan ada comment center untuk memonitor semuanya, mana air yang tinggi, mana yang kurang dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian kita gunakan untuk diskusi, apakah yang ini boleh dibuka atau tidak. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Dwi Korita Karnawati bilang, curah hujan di atas normal musim yang seharusnya kemarau merupakan anomali yang terjadi sejak Mei dan berpotensi masih berlangsung hingga Oktober 2025. BMKG memperingatkan, hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat masih akan tetap terjadi selama beberapa hari ke depan. Meskipun demikian, hasil prediksi curah hujan bulanan menunjukkan bahwa anomali curah hujan yang sudah terjadi sejak Mei 2025 akan terus berlangsung. Dengan kondisi curah hujan di atas normal terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia hingga Oktober 2025. Ini artinya selama musim kemarau, sesuai yang kami perakirakan sebelumnya, akan mengalami curah hujan di atas normal yang harusnya terjadi di musim kemarau, atau cenderung ke arah kemarau basah. Hingga Selasa pagi, sejumlah RT di Jakarta masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Beberapa warga ada yang memilih bertahan di lantai 2 rumahnya, namun ada pula yang mengungsi ke rumah kerabat. Polisi juga bersiaga di sejumlah titik untuk mengatur lalu lintas di ruas jalan yang tergenang banjir. Sementara itu, pompa air juga terus dikerahkan untuk mengurangi ketinggian banjir. Tim Liputan, Kompas TV.